Jadi waktu antum menuntut ilmu, pasang dua niat ini. Antum ingin menghilangkan kebodohan antum, antum ikhlas, saya ke sini bukan untuk gagah-gagahan, saya di sini bukan untuk cari dunia, saya di sini untuk bukan sok-sokan, saya di sini bukan dikatakan saya adalah muridnya ustadz ini, saya di sini bukan untuk selfie dengan ustadz supaya saya tunjukkan saya dekat dengan ustadz, tidak. Jibril Radio, 24 jam nonstop, dengerin kajian tanpa ribet. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas tentang agungnya ilmu. Dan ilmu adalah perkara yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diagungkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak dalil dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi yang menjelaskan tentang agungnya ilmu. Kalau kita mau baca ayat-ayat tentang ilmu dalam Al-Qur'an satu persatu, maka akan makan waktu yang panjang. Apalagi kalau kita ingin baca hadis-hadis tentang agungnya ilmu satu persatu, ya maka tentu akan makan waktu yang sangat panjang. Namun di kesempatan yang singkat ini kita akan menyebutkan sebagian ayat-ayat dan sebagian hadis-hadis tentang agungnya ilmu. Di antara ayat-ayat yang menunjukkan akan agungnya ilmu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk minta tambahan ilmu. Kata Allah, "Wa qur rabbi zidni ilma." Dan katakanlah wahai Muhammad, ya Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Dan tidak ada dalam Al-Quran Allah memerintahkan Nabi untuk minta tambahan kecuali tambahan ilmu. Kecuali tambahan ilmu. Itu dalam ayat wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Muhammad, ya Rabbku, tambahkanlah ilmu bagiku. Ini menunjukkan agungnya ilmu. Karena Nabi disuruh berdoa kepada Allah untuk minta tambahan ilmu. Di antara ayat yang menunjukkan akan agungnya ilmu, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat orang-orang ya beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Orang yang beriman diangkat derajatnya dan orang yang berilmu diangkat beberapa derajat di atas orang yang beriman. Jadi orang beriman diangkat derajatnya, orang berilmu beberapa derajat di atas orang beriman. Oleh karenanya waktu Nabi Daud ya dan Nabi Sulaiman diberikan ilmu ya, maka mereka berdua berkata, alhamdulilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi mu'minin wa laqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Kata Allah, sungguh kami telah memberikan kepada Daud dan Sulaiman ilmu. Lantas faqala Nabi Daud dan Nabi Sulaiman berkata, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kami dari kebanyakan orang-orang yang beriman. Dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu Allah memuliakan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Orang beriman ditingkatkan derajatnya, namun yang berilmu plus iman lebih lagi derajatnya dibandingkan hanya sekedar beriman. Oleh karenanya tidaklah Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam kecuali karena Nabi Adam punya ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Maka Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam ilmu. Dan Allah tanyakan kepada para malaikat dan malaikat tidak tahu. Itulah sebabnya Allah menyuruh para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Karena Nabi Adam di antaranya dimuliakan dengan ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Dalam ayat ini kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman dan Allah mengangkat orang berilmu beberapa derajat di atas orang yang beriman. Allah angkat derajat mereka di dunia, terlebih lagi di akhirat. Kita di dunia telah lewat orang-orang yang hebat. Ada raja, ada presiden yang hebat ya. Ada orang-orang kaya, ada pedagang besar, ada ilmuwan, ada penemu, ada orang-orang hebat. Tetapi tidak selalu disebut oleh orang-orang. Kalaupun disebut oleh orang-orang, tidak disertai dengan doa. Sudah berapa raja yang lewat? Sudah berapa penguasa yang lewat? Sudah berapa menteri yang pergi? Sudah berapa orang-orang kaya, pedagang besar yang telah pergi?
Namun apakah mereka sering disebut-sebut oleh manusia? Jawabannya tidak. Terkadang mereka disebut dengan cacian. Terkadang pun kalau disebut dengan pujian pun belum tentu disertai dengan doa. Berbeda dengan para ulama. Para ulama yang sudah wafat mungkin lebih dari 1000 tahun. Ya. Mereka meninggalkan ilmu mereka. Ya, kitab-kitab yang dipelajari oleh masyarakat, dan sampai sekarang masyarakat kalau menyebut nama mereka selalu disertai dengan rahimahullah. Semoga Allah merahmati ulama tersebut. Lihat para sahabat. Orang-orang kalau menyebut nama sahabat dengan sebutan radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya. Ya, jadi Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu di dunia, terlebih lagi di akhirat. Taib, di antara ayat yang menunjukkan akan agungnya ilmu, Allah menjadikan persaksian para ulama sebagai dalil akan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kata Allah, Allah bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan malaikat bersaksi, dan ahlul ilmi juga bersaksi. Allah sedang mempersaksikan suatu yang paling agung dalam kehidupan ini, yaitu la ilaha illallah. Allah mengatakan ini adalah suatu kebenaran. Allah sedang mempersaksikan suatu yang paling agung, dan Allah menjadi saksi atas keagungan tersebut. Dan Allah menggandengkan persaksian Allah atas la ilaha illallah dengan persaksian malaikat dan persaksian para ulama. Saya ulangi ayatnya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Allah mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan malaikat juga mempersaksikan, dan para ulama juga mempersaksikan. Sampai-sampai sebagian ulama menyatakan dalam ayat ini Allah tidak memperinci. Allah tidak mengatakan Allah menjadi saksi, malaikat menjadi saksi, para nabi menjadi saksi, para ulama menjadi saksi. Para ulama dan para nabi digandengkan dalam satu sebutan, yaitu ulul ilm, orang-orang yang memiliki ilmu. Tentunya para anbiya adalah yang paling puncak dalam memiliki ilmu, tetapi digabungkannya para ulama dengan para nabi dalam satu penyebutan ini menunjukkan keagungan para ulama. Bayangkan, ini ayat yang paling kuat yang menunjukkan tentang agungnya ilmu, karena Allah menggandengkan persaksian para ulama dengan persaksian malaikat dengan persaksian Allah untuk menyatakan kebenaran la ilaha illallah. Di antara ayat yang menunjukkan akan agungnya ilmu, Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab." Katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Ini dalam istilah syariat disebut dengan istifhamun inkari, yaitu pertanyaan yang menunjukkan pengingkaran, tidak butuh jawaban. Karena pertanyaan ini sudah jelas. Apakah sama orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Jawabannya jelas tidak sama. Maka jangan sekali-sekali menyamakan antara orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Allah membedakan antara orang berilmu dengan orang tidak berilmu dalam segala hal. Dalam kehidupan mereka di dunia, dalam kehidupan mereka di alam barzakh, dalam kehidupan mereka tatkala di akhirat, ya. Kemudian juga dalam keyakinan, dalam adab, dalam banyak hal. Tentu berbeda antara orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Jangankan orang berilmu dibandingkan dengan orang tidak berilmu, bahkan hewan berilmu dengan hewan tidak berilmu dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, "Yas'alunaka madza uhilla lahum." Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang apa yang dihalalkan bagi mereka. Ya. Qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanya kepada engkau tentang apa yang dihalalkan bagi mereka. Jawablah kepada mereka, dihalalkan bagi kalian perkara-perkara yang baik dan hasil buruan anjing yang telah kalian ajari. Jadi kalau seorang punya anjing, kemudian dia ingin berburu, anjing tersebut diajari sampai pintar, kemudian dia bilang bismillah. Nah, kalau anjing tersebut menangkap hewan buruan, maka hasil buruan anjing tersebut halal. Tetapi kalau anjing tidak diajari, kemudian dia menangkap hewan hasil buruannya haram.
Perhatikan di sini Allah bedakan antara anjing yang berilmu dengan anjing yang bahlul. Kalau hewan yang berilmu dibedakan oleh Allah dengan hewan yang tidak berilmu, apalagi manusia berilmu dengan manusia tidak berilmu, jelas berbeda. Ya, jelas berbeda. Ilmu adalah hal yang sangat membedakan. Ya. Baik, di antara ayat yang menunjukkan akan agungnya ilmu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun minhum min kulli firqatin ta'ifatun minhum liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Kata Allah, tidak pantas seluruh kaum mukminin keluar untuk berjihad. Harus ada dari masing-masing kelompok segelintir orang yang pergi untuk menuntut ilmu, liyatafaqahu fid din. Tujuannya apa? Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, dalam rangka untuk memperingatkan kaum mereka sudah pulang, jika pulang kepada kaumnya, untuk beri peringatan kepada kaumnya agar mereka yahdharu, waspada, yaitu agar mereka mengerti. Perhatikan di sini Allah melarang semua orang untuk pergi berjihad. Allah mengatakan harus ada sebagian orang yang tafaqquh fid din. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya nuntut ilmu perkara yang digandengkan dengan jihad. Kemuliaannya digandengkan dengan kemuliaan apa? Jihad. Ya. Oleh karena banyak ulama mengatakan nuntut ilmu adalah jihad. Nuntut ilmu adalah jihad. Bahkan Allah sebutkan ilmu adalah jihad. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Furqan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau taat kepada orang-orang kafir dan berjihadlah kepada orang-orang kafir bihi aibil Quran, dengan Al-Quran, jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Ayat ini turun tentang Nabi diperintahkan berjihad melawan orang-orang kafir sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Dan kita tahu bahwasanya perintah untuk berjihad baru turun tatkala Nabi sudah berhijrah. Berjihad dengan pedang, maka terjadilah perang Badar, terjadilah perang Uhud, ya. Itu semua terjadi setelah Nabi berhijrah. Perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah, perang Uhud pada tahun 3 Hijriah, perang Khandaq pada tahun 5 Hijriah, dan seterusnya. Waktu Nabi masih di Mekah belum ada jihad. Belum ada jihad, bahkan Nabi tidak bisa berjihad waktu itu. Para sahabat disiksa, dibunuh, Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu keluarga Yasir dibunuh, kemudian Sumayyah ibunya Ammar ditikam oleh Abu Jahal sehingga meninggal dunia, adalah wanita pertama mati syahid. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala melewati keluarga Yasir yang sedang disiksa? Kata Nabi, "Sabron ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Sabarlah wahai keluarga Yasir, sungguhnya Allah menjanjikan surga bagi kalian. Artinya Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Bilal disiksa, Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Khabbab bin Arad disiksa, Nabi tidak bisa berbuat apa-apa karena memang tidak punya kemampuan. Jadi Nabi tidak bisa berjihad dengan pedang. Tetapi Allah menyuruh Nabi untuk berjihad tatkala itu dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Bahkan Allah menamakan jihad Nabi melawan orang-orang kafir dengan dalil disebut dengan jihadan kabiran. Wala tuti'il kafirina, janganlah kau taat kepada orang kafir, wajahidhum bihi, dan jihadlah kepada mereka jihadan kabira, dengan Al-Qur'an, dengan ilmu, dengan jihad yang besar. Ini dalil bahwasanya berdakwah, menuntut ilmu, ya, membantah dengan ilmu adalah jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena datang dalam sebagian hadis, ya, seperti tentang keutamaan Masjid Nabawi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ya'ti masjidana", barang siapa yang datang kepada masjid kami, itu Masjid Nabawi, "la ya'tihi illa li khairin yata'allamahu aw liyu'allimahu", dia tidak datang ke Masjid Nabawi kecuali untuk belajar kebaikan atau untuk mengajarkannya, kecuali dia fi manzilatil mujahid fi sabilillah, kecuali dia seperti orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara keutamaan Masjid Nabawi. Orang yang datang menjadi pengajar di Masjid Nabawi atau belajar di Masjid Nabawi, maka dia seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan antum ragu bahwasanya menuntut ilmu itu perkara yang sangat penting bagi diri pribadi dan juga bagi masyarakat. Bahkan di zaman sekarang ini, kesempatan untuk berjihad dengan pedang tidak mudah terbuka di mana-mana. Kesempatan berjihad dengan senjata tidak mudah terbuka di mana-mana.
Betapa banyak jihad-jihad yang tidak memenuhi persyaratan syar'i untuk jihad. Betapa banyak orang menyuarakan jihad ternyata hanya menimbulkan keributan, hanya menimbulkan kekacauan, hanya mencoreng keindahan Islam. Betapa banyak orang menyuarakan jihad namun dengan praktek yang salah, ngebom sana sini namun tidak ada manfaatnya. Bahkan zaman sekarang ini jihad dengan ilmu boleh saya katakan lebih utama sekarang ini. Betapa banyak orang dengan ilmunya menjadikan banyak orang-orang sadar. Betapa banyak orang dengan ilmunya menjadikan banyak orang masuk Islam. Sekarang kita lihat di negara-negara non-muslim, geliat Islam luar biasa. Orang berbondong-bondong masuk Islam. Setiap hari ada orang masuk Islam. Dengan apa? Dengan ilmu. Ilmu yang didakwakan, ilmu yang ditulis di internet, ilmu yang dicetak di buku-buku. Oleh karenanya tidak ada yang ragu bahwasanya ilmu itu jihad. Untuk ilmu itu jihad, menyebarkan ilmu adalah jihad. Dari sini sebagian ulama berpendapat tatkala Allah menyebutkan tentang siapa orang-orang yang berhak menerima zakat, kata Allah, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Kemudian wa fir riqab wa fi wal gharimin wa fir riqab wa fi sabilillah. Allah mengatakan ada 8 asnaf dalam surat At-Taubah, siapa orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Di antaranya tadi fakir, miskin, kemudian amil zakat, kemudian orang yang dilembutkan hatinya, kemudian ibnu sabil, ya, kemudian orang budak yang membebaskan dirinya atau dimerdekakan, kemudian di antaranya orang yang berhutang, di antaranya wa fi sabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka berhak untuk dikasih zakat. Nah, sebagian ulama beristihad berpendapat di antara orang yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang berdakwah. Terutama kalau mereka tidak mampu. Maka kalau kita tahu ada dai-dai misalnya di luar sana yang berdakwah di kampung-kampung dan mereka kekurangan, kita boleh kasih zakat sama mereka. Kenapa? Karena mereka berdakwah itu nilainya sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dai-dai yang ternyata mereka konsen dalam rangka untuk membantah syubhat-syubhat orang-orang yang musyrikin, syubhat-syubhat orang-orang kafir, maka mereka jelas-jelas berhak untuk mendapatkan zakat. Ya, karena ini perkara yang sangat penting. Oleh karenanya maksud saya ini semua saya sampaikan untuk menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu itu seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi segelintir ayat yang ingin saya sampaikan yang menunjukkan akan agungnya ilmu. Sekarang kita akan sebutkan beberapa hadis yang menunjukkan akan agungnya ilmu. Yang pertama, Nabi SAW bersabda dalam Sahih Al-Bukhari, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan buat dia faqih dalam agama. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan buat dia faham tentang masalah agama. Di sini kata Ibnu Hajar rahimahullah taala, man yuridillahu bi khairan, Allah menggunakan kata khairan dengan nakirah litafkhim untuk menunjukkan kalau Allah ingin kebaikan yang besar bagi seorang hamba, Allah akan buat dia paham tentang agama. Jadi kalau ikhwan sekalian dan akhwat sekalian dalam hati tertarik untuk belajar agama, itu tanda kebaikan. Berarti Allah masih sayang sama antum. Allah masih ingin kebaikan bagi antum. Tapi kalau ada orang duduk di majelis ilmu 5 menit sudah gelisah, ya. Tadinya enggak gatal tiba-tiba gatal, ya. Tadinya enggak panas tiba-tiba panas, ya. Ya, ini mungkin kemasukan jin. Mungkin jin liberal. Jin-jin yang lainnya, ya. Tapi kalau antum tertarik untuk menuntut ilmu, tertarik untuk hadir di majelis ilmu, ya, maka itu tanda bahwasanya Allah masih sayang sama antum. Makanya sebagian ulama menyebutkan mafhum mukhalafah dari hadis ini. Apa itu mafhum mukhalafah? Kontekstualnya. Berarti barang siapa yang Allah ingin keburukan baginya, Allah akan buat dia bodoh tentang agama. Saya ulangi hadisnya dalam Sahih Bukhari. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah ingin kebaikan baginya, Allah akan buat dia paham tentang apa? Agama. Mafhum mukhalafahnya, lawannya, kebalikannya, berarti kalau Allah ingin keburukan pada seorang, ya, berarti Allah buat dia bodoh tentang masalah agama. Maka jangan sampai seorang belajar ilmu dunia sangat tinggi,
sampai profesor, dia profesor dalam bidang dunia, tapi untuk urusan agama dia masih TK. Untuk urusan agama, ilmu agama dia masih TK. Iqra saja belum bisa. Ini perkara yang menyedihkan. Saya tidak tuntut antum untuk kemudian punya ilmu tinggi dalam agama, tapi paling tidak SD lah. Jangan sampai TK. Paling tidak SD dalam ilmu agama. Tapi sungguh menyedihkan kalau seorang kemudian berhasil dalam masalah dunia, punya gelar yang sangat tinggi. Bahkan saya kemarin ketemu seorang, ada yang mengatakan, Ustadz ini orang kalau disebutkan gelarnya ada 8. Masya Allah, banyak sekali. Gelarnya 8 ya. Tapi apakah dia juga pandai dalam masalah agama, itu menjadi pertanyaan. Jadi seorang kalau cinta dengan ilmu agama, senang menelah agama, senang mendengar pengajian tentang agama, membantu urusan dakwah, membantu penyebaran ilmu, senang menjadi panitia pengajian, senang hadir pengajian ya, senang mencari akhwat pengajian ya itu. Insya Allah ada tanda kebaikan. Masya Allah. Insya Allah ada tanda kebaikan. Yang kedua, hadis tentang agungnya ilmu. Ini hadis yang panjang ya, dan mencakup banyak sekali keutamaan ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Wa innal alim wa innal malaikata latadau ajnihataha ridhan li talibil ilmi bima yasna. Sungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya ya kepada penuntut ilmu karena ridha, suka dengan apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu tersebut. Saya akan sebutkan satu persatu poin dari hadis ini. Kita mulai dari yang pertama. Kata Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Bukankah setiap amal soleh yang kita lakukan, yang kita langkahkan kaki menuju amal soleh tersebut, memudahkan kita menuju surga? Iya atau tidak? Kalau kita melangkahkan kaki menuju masjid sholat berjamaah, bukankah kita menuju surga? Iya atau tidak? Iya. Bukankah kalau kita berjalan silaturahmi menuju orang tua kita, untuk menyenangkan hati ibu kita, kita melangkahkan kaki, berjalan bersafar dalam waktu yang jauh, menempuh jarak yang jauh, bukankah kita menuju surga? Iya. Bukankah kalau kita melangkahkan kaki untuk umrah, bukankah kita menuju surga? Bukankah kalau kita melangkahkan kaki berpindah dari satu manasik ke manasik yang lain, dari tawaf, kemudian sa'i, kemudian nanti ke Mina, ke Arafah, ke Muzdalifah dan yang lainnya, bukankah kita menuju surga? Iya. Bukankah tatkala kita berjihad, kita berjalan, bukankah kita menuju surga? Iya. Berarti seluruh langkah kaki kita tatkala menuju amal soleh, semua mengantarkan kita menuju surga. Namun timbul pertanyaan, kenapa Nabi mengkhususkan orang yang sedang menuntut ilmu? Paham pertanyaannya? Atau masih TK? Paham pertanyaannya? Saya ulangi. Nabi berkata dalam hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melangkahkan kaki dalam rangka menuntut ilmu, menempuh suatu jalan, Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Padahal kita melangkahkan kaki untuk amal soleh banyak, untuk bersedekah, untuk bantu korban bencana, untuk umrah, untuk haji. Bukankah semuanya melangkahkan kaki ini menuju surga? Jawabannya iya. Nah, kenapa Nabi mengkhususkan penyebutan orang yang melangkahkan kaki dalam rangka menuntut ilmu? Jawabannya sebagian ulama menjawab, karena jalan termudah menuju surga adalah menuntut ilmu. Lebih mudah daripada yang lainnya. Jalan termudah menuju surga adalah menuntut apa? Ilmu. Kenapa? Dengan dia tahu tentang ilmu akan terbuka cakrawala kebaikan. Dengan belajar dia akan tahu tentang hal-hal yang buruk untuk dia jauhi. Dengan ilmu dia tahu mana prioritas dalam beramal soleh. Dengan ilmu dia akan bersikap dengan hikmah dan bijak. Dengan ilmu dia akan mengukur semangat dia. Jangan sampai seorang semangat tapi nekat dan akhirnya fatal. Semuanya dia ukur dengan apa? Ilmu. Oleh karenanya jalan termudah menuju surga kata para ulama berdasarkan hadis ini adalah menuntut ilmu.
Maka saya ingin hadirkan dalam diri kita, ikhwan dan akhwat, bahwasanya nuntut ilmu itu ibadah. Bagaimana bukan ibadah sementara Nabi berkata talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Nuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Fardhah wajib. Dan wajib itu berarti berpahala. Maka sebagaimana Anda salat wajib berpahala, sebagaimana Anda puasa Ramadan berpahala, sebagaimana Anda umrah dan haji dapat pahala, Anda nuntut ilmu juga dapat pahala. Anda datang di majelis ilmu, Anda dapat pahala. Anda duduk mendengarkan ilmu, dapat pahala. Anda menelaah buku, dapat pahala. Karena nuntut ilmu itu adalah ibadah. Bahkan saya katakan, sebagaimana orang yang sholat dalam satu masjid, ada 1000 jamaah misalnya, pahalanya berbeda-beda. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bisa jadi 2 orang di saf yang sama berdampingan, tapi pahala antara si A dan si B jauh seperti langit dan bumi. Karena apa? Karena cara solat mereka berbeda. Yang satu mungkin solat di atas sunnah, yang satu mungkin tidak, kurang sesuai dengan sunnah, yang satu mungkin khusyuk, sementara satunya pikirannya kemana-mana. Ya. Pahalanya bisa sejauh langit dan bumi. Maka saya katakan demikian pula, orang yang hadir dalam majelis ilmu bisa jadi pahalanya berbeda-beda. Ada yang niatnya benar-benar tulus, ikhlas. Ada yang niatnya tulus sekaligus mencari sesuatu. Ada yang mendengar dengan baik, dengan seksama. Ada yang mencatat. Ada yang cuma mengangguk-ngangguk ya. Ada yang sambil ngangguk-ngangguk tapi ngantuk ya. Berbeda-beda, tidak sama. Kenapa? Nuntut ilmu adalah apa? Ibadah. Itu ilmu ibadah. Bagaimana bukan ibadah sementara Nabi menjelaskan menuntut ilmu itu jalan mudah untuk menuju surga. Kemudian kata Nabi SAW, wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridhan bi talibil ilmi li talibil ilmi bima yasna. Sungguhnya malaikat menurunkan sayapnya. Malaikat terbang sayapnya di atas, begitu melihat orang menuntut ilmu lewat, dia tundukkan sayapnya. Kenapa? Dia menghormati penuntut ilmu. Malaikat makhluk mulia atau bukan? Mulia. Tapi kalau dia melihat ada orang berjalan menuntut ilmu, semangat ya, bawa buku ya, jauh-jauh datang, maka malaikat berhenti untuk menghormati penuntut ilmu tersebut. Tentunya kita tidak lihat seperti ini. Kita tidak lihat, tapi ini adalah perkara yang Nabi kabarkan kepada kita. Kemudian kata Nabi SAW, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil bahr. Kata Nabi, sungguhnya orang yang berilmu itu dia memohonkan ampunan baginya seluruh yang ada di langit dan ada di bumi. Seluruh yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya mohon ampun buat orang yang berilmu ini. Dan ini tingkatan yang lebih tinggi. Penuntut ilmu belum dapat ini. Dia harus terus belajar, terus belajar, terus belajar sampai pada derajat alim. Kalau dia sudah mencapai derajat alim, maka seluruh makhluk langit di bumi semuanya mendoakan agar dia diampuni. Bahkan Nabi menjelaskan hatal hitan fil bahar, sampai lautan yang ada, sampai ikan yang ada di lautan juga mohon ampun bagi dia. Kenapa kata para ulama? Karena ilmu itu mendatangkan kesejahteraan. Ilmu itu mendatangkan ketentraman. Ilmu menghindarkan manusia dari kerusakan. Adapun orang tidak berilmu, ya, kebodohan, kejahilan itu yang menimbulkan kerusakan, menimbulkan bencana, menimbulkan peperangan, itu semua karena kejahilan. Oleh karenanya sampai-sampai ikan di lautan mendoakan bagi orang yang berilmu. Kemudian kata Nabi SAW, wa fadlul alim alal abid ka fadlil qamari ala sairil kawakib. Dan keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah seperti keutamaan rembulan dibandingkan seluruh bintang-bintang yang ada. Ya akhi, rembulan ada berapa? Ya, 1 atau 2? 1. Bintang banyak atau tidak? Banyak ya, bintang banyak ya. Saya tidak tanya rembulan di rumah ya, rembulan di atas ya. Rembulan di atas cuma 1, bintang banyak. Tetapi yang sinarnya sampai ke bumi rembulan atau bintang-bintang? Rembulan, terutama bulan purnama. Bulan purnama itulah sinarnya sampai ke atas muka bumi, yang beri cahaya bagi orang sedang menempuh perjalanan di malam hari. Itulah rembulan. Maka kata Nabi, keutamaan orang yang alim dibandingkan dengan orang ahli ibadah seperti bulan dibandingkan dengan bintang-bintang. Bintang mungkin jumlahnya
jutaan. Maka saya katakan, satu orang alim tapi dia benar-benar alim itu lebih baik daripada ribuan ahli ibadah. Kenapa ribuan ahli ibadah tersebut mereka hanya manfaat untuk dirinya sendiri, sebagaimana bintang, cahayanya untuk bintang tersebut tidak sampai kepada orang-orang di atas permukaan bumi. Banyak orang alim, banyak orang ahli ibadah, iya. Dia rajin umroh, rajin haji, rajin zikir, rajin baca Quran, tapi dia bukan orang alim. Yang bisa memberi penerangan kepada masyarakat orang alim, yang bisa memberikan peringatan kepada masyarakat orang alim. Oleh karena Nabi mengatakan keutamaan orang alim dibandingkan ahli ibadah. Ahli ibadah ini rajin sholat, rajin puasa, rajin macam-macam. Seperti keutamaan rembulan dibandingkan dengan bintang-bintang. Bintang-bintang yang begitu banyak, cahayanya tidak sampai ke bumi. Maka seorang alim benar-benar diagungkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, makanya saya katakan kalau ada orang alim meninggal dunia, kita kehilangan para ulama ketika meninggal dunia, kita kehilangan ilmu yang besar dari mereka. Ya. Kalau ahli ibadah meninggal, kita kehilangan, tapi tidak begitu kehilangan seperti meninggalnya seorang alim. Kalau orang alim sudah tiada, maka kita bingung. Nanti baru kita rasa mau nanya siapa. Sudah meninggal. Ulama tersebut sudah meninggal. Susah mau bertanya. Ilmunya hilang bersama dia. Taib. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal ulama warathatul anbiya." Sungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Sungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Para nabi tidak mewariskan apa? Harta. Ya, bahkan Nabi berkata, "Ma taraknahu shadaqah." Kata Nabi, apa yang kami tinggalkan sedekah bagi kaum muslimin. Nabi tidak ada warisan yang dia berikan kepada ahli warisnya, enggak ada. Semua yang Nabi tinggalkan jadi sedekah bagi kaum muslimin. Oleh karena tatkala Fatimah radhiyallahu anha minta warisan Nabi kepada Abu Bakar sebutkan radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi menjelaskan, kami para anbiya lam nuwarrits, kami tidak memberi warisan. Ma taraknahu sadaqah, apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah, tidak ada warisan. Tapi tidak ada warisan dari warisan dinar dan dirham. Adapun warisan ilmu itulah warisan para nabi. Itulah warisan para nabi. Makanya kata Nabi SAW, "Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir." Barang siapa yang mengambil ilmu dari para nabi, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang besar dari warisan. Jadi para hadirin, kalau antum ingin mengambil warisan para nabi, baca Al-Quran, baca hadis-hadis, baca penjelasan para ulama tentang ilmu, itulah warisan yang ditinggalkan oleh para nabi. Ini menunjukkan bahwasanya waktu Nabi mengatakan al-ulama warathatul anbiya, bahwasanya para ulama adalah pewaris para nabi, Nabi ingin menjelaskan bagaimana dekatnya kedudukan para ulama dengan para nabi. Karena sebagaimana dekatnya kedudukan ahli waris dengan yang memberi warisan. Sampai-sampai Nabi menamakan para ulama sebagai pewaris para nabi. Berarti menunjukkan kedudukan para ulama sangat dekat dengan para nabi. Hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ya sebagian kecil dari hadis-hadis yang menjelaskan tentang agungnya ilmu. Maka antum harus yakin bahwasanya menuntut ilmu adalah ibadah. Ya, jangan sampai seorang datang menuntut ilmu, dia tidak merasa dalam ibadah, dia sedang beribadah. Oleh karenanya, tatkala seorang sedang menuntut ilmu, hendaknya dia benar-benar perhatikan niatnya. Apa tujuan dia menuntut ilmu? Dalam satu riwayat Al-Imam Ahmad pernah berkata, "Al-ilmu la ya'diluhu syai'." Ilmu itu tidak ada yang bisa menyainginya. Ya. Idza khalasatun niyyah, yang penting orang tersebut waktu menuntut ilmu dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaifa khalusatun niyyah, ditanya oleh Imam Ahmad ditanya, bagaimana seorang disebut niatnya ikhlas? Kata Imam Ahmad, yarwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Waktu dia menuntut ilmu, dia niatkan untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya, dan kalau bisa dia juga meniatkan untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain. Jadi waktu antum menuntut ilmu, pasang dua niat ini. Antum ingin menghilangkan kebodohan antum,
Antum ikhlas, saya ke sini bukan untuk gagah-gagahan, saya di sini bukan untuk cari dunia, saya di sini untuk bukan sok-sokan, saya di sini bukan dikatakan saya adalah muridnya ustadz ini, saya di sini bukan untuk selfie dengan ustadz supaya saya tunjukkan saya dekat dengan ustadz, tidak. Saya nuntut ilmu adalah untuk karena Allah, untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri saya. Dan sekaligus saya ingin menularkan ilmu saya kepada orang lain, menghilangkan kebodohan dari orang lain. Kapan seorang menuntut ilmu dengan keikhlasan, maka Allah akan berkahi dia dan dia akan mendapatkan pahala yang besar. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah tahu tentang agungnya ilmu, pertanyaan berikutnya, kepada siapa kita mengambil ilmu? Kepada siapa kita mengambil ilmu? Ilmu perkara yang besar. Ada seorang datang kepada Imam Malik. Dia telah menempuh perjalanan 6 bulan perjalanan. Kemudian dia bertemu dengan Imam Malik, dia berkata, "Ya Aba Abdullah, wahai Imam Malik, hammalani ahlu baladi mas'alatan." Saya ini ditugaskan oleh penduduk negeriku untuk bertanya kepada Anda satu pertanyaan saja. Jalan 6 bulan. Ya, tidak tanya sama sembarang orang. Saya tanya sama antum, zaman itu semua orang tahu bahasa Arab atau tidak? Tahu bahasa Arab atau tidak? Tahu bahasa Arab, tapi tidak semua orang tahu bahasa Arab kemudian punya ilmu. Karena dia tahu agungnya ilmu, dia berjalan 6 bulan untuk bertanya kepada Imam Malik. Begitu sampai ke Imam Malik, dia bilang, "Wahai Imam Malik, saya ini ditugaskan oleh kaumku untuk bertanya kepada Anda satu permasalahan." Kata Imam Malik, "Apa pertanyaannya?" Maka dia pun tanya kepada Imam Malik. Imam Malik berkatakan, "La uhsin," saya tidak tahu jawabannya. Kata dia, Imam Malik, satu pertanyaan, saya tidak tahu jawabannya. Apa yang harus aku katakan kepada kampungku, orang kampung? Saya sudah berjalan 6 bulan ke sini ketemu Anda. Apa yang harus saya katakan kepada mereka? Kata Imam Malik, sampaikan kepada mereka. Malik berkata, saya tidak tahu. Ada seorang datang kepada Imam Malik juga. Wahai Imam Malik, saya punya pertanyaan. Pertanyaan ringan. Imam Malik menegur, tidak ada yang ringan dalam masalah agama. Allah berfirman, "Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila." Sungguh kami akan melemparkan kepada engkau wahai Muhammad perkataan yang berat, itu Al-Qur'an. Tidak ada yang ringan dalam masalah agama. Oleh karenanya ilmu itu agung, terlebih lagi ilmu agama sangat agung. Maka seorang berusaha mengagungkan ilmu tersebut. Maka dia berusaha selektif dalam mencari sumber ilmu yang agung tersebut. Nabi SAW menyuruh kita untuk selektif tatkala memilih teman. Kata Nabi SAW, "Mathalul jalisi salih wal jalisi su' kahamilil misik wa nafikhil kir." Kata Nabi, perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi, misik, dan seperti orang peniup pandai besi. Adapun penjual minyak wangi, mungkin dia kasih hadiah kepada engkau minyak wangi, atau kau beli. Kalau dia tidak kasih hadiah, kau belilah dari dia. Atau kalau tidak, antajida minhu rihan thayyibah. Paling tidak kau tidak beli, kau juga tidak dikasih, tapi kalau kau jalan sama dia, kau kecipratan bau yang harum. Itu kalau punya teman yang baik. Adapun kalau punya teman yang buruk, kana fi khilkir, seperti orang peniup alat peniup besi. Ya. Mungkin kau terbakar dari tiupannya, paling tidak kau akan mendapati rihan khabithah, bau yang buruk darinya. Ini Nabi menunjukkan harus selektif dalam mencari kawan. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seorang itu di atas agama temannya. Maka hendaknya seorang selektif dalam memilih teman. Siapa yang harus menjadi teman jalannya? Saya sering sampaikan dalam istilah pepatah Arab, as-sahibu sahib, bahwasanya sahabat itu menggeret. Ya, sahabat itu sahib, menggeret. Kalau kita bertemu dengan seorang akan terjadi sinkronisasi. Entah kita yang akan seperti dia atau dia akan seperti kita. Kalau tidak, maka akan terputus persahabatan tersebut. Kalau seorang sering bergaul dengan orang yang ternyata mulutnya kotor, dia akan terbawa pada mulut kotor tersebut. Kalau seorang sering bergaul dengan orang rajin sholat ke masjid, dia akan terbawa rajin sholat ke masjid. Kalau dia bergaul dengan orang suka ikut pengajian, dia lama-lama ikut pengajian.
Kalau dia bergaul dengan orang suka gibah, dia akan terbawa modelnya juga suka gibah seperti orang tersebut. Karena sahabat itu persahabatan akan terjadi sinkronisasi. Mau tidak mau, as-sahibu sahib, sahabat akan menarik. Nah, kalau ternyata untuk memilih teman itu harus selektif, apalagi memilih guru. Apalagi memilih guru. Ini kita bicara guru agama yang kita mau ambil dari mulutnya akidah untuk kita masukkan dalam hati kita. Yang kita akan bertemu dengan Allah dengan keyakinan tersebut. Maka seorang berhati-hati, tidak sembarang kemudian orang dijadikan sumber ilmu agamanya. Kalau kita dalam perkara dunia kita selektif, kita mau operasi enggak pilih sembarang dokter ya. Cari dokter yang memang ahli. Terkadang kita rela bayar mahal. Yang penting dokternya benar-benar ahli. Mau kita selektif, kita mau dioperasi. Nanti kalau salah operasi bahaya ya. Tahu-tahu guntingnya ketinggalan ya. Tahu-tahu siletnya ketinggalan ya. Repot ya. Tidak sembarang kita jadikan dokter. Tidak usah kita sakit sederhana aja, sakit sesuatu kita milih dokter sana lebih bagus, pergi ke dokter itu. Ini kurang bagus, obatnya kurang manjur. Dokter sana lebih baik. Kita selektif. Kalau kita ingin memanggil guru untuk les di rumah untuk mengajari anak-anak kita, apa kita sembarang pilih guru? Jawabannya tidak. Kita pasti pilih guru yang baik. Itu urusan dunia. Untuk mengajari bahasa Inggris, untuk mengajari matematika, untuk mengajari fisika, untuk mengajari kimia, ya. Selektif. Apalagi kalau kita ingin mengambil ilmu agama. Oleh karena seorang harus selektif tatkala memilih guru untuk diambil ilmu agamanya. Hal ini lebih dituntut di zaman sekarang. Tatkala sudah sulit dibedakan mana ustadz yang benar dan mana ustadz-ustadzan. Semua orang akhirnya menjadi ustadz sekarang. Semua orang boleh berbicara, semua orang bisa menjadi ustadz karbitan. Dia baca suatu tulisan di internet, 5 menit dia baca, dia pahami, dia bisa sampaikan. Padahal kalau sudah berbicara yang lain tidak tahu sama sekali. Sehingga diustadkanlah oleh masyarakat. Apalagi kalau ternyata dia sangat pandai berorasi, orang semakin suka dengan dia. Apalagi ustadz ini fleksibel, ya. Halal-halal ya. Jangan ke ustadz sana, haram-haram terus. Ya. Sehingga masyarakat mendapatkan apa yang mereka cari. Nanti ke ustadz sana pasti haram. Ini ustadz ini halal. Ya. Dan itu terjadi, ikhwan. Terjadi. Nah, ini ustadz yang moderat. Ya. Kenapa? Karena menghalalkan. Ini ustadz yang lembut. Kenapa dikatakan lembut? Karena menghalalkan. Ini ustadz kenceng. Kenapa? Musik diharamkan. Ini ustadz fleksibel, cerdas, wawasannya luas. Intinya kenapa? Karena musiknya halal. Ini contoh sederhana. Ini baru kita bicara tentang hukum, belum kita bicara tentang akidah. Di zaman Al-Imam Malik, Imam Malik punya guru namanya Rabi'atu Ar-Ra'i. Dikenal dengan Rabi'atu Ar-Ra'i. Dan namanya Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Gurunya Al-Imam Malik. Min sighari tabi'in. Suatu hari ada seorang datang bertemu dengan Rabi'ah dan Rabi'ah yabki dalam kondisi menangis. Maka orang yang bertanya, "Ma yubki? Apa yang buat kau menangis wahai Imam Rabi'ah? Apakah ada musibah yang menimpamu sehingga kau menangis? Apakah ada sesuatu?" Kata Rabi'ah, "Ya, tidak ada musibah. Ustuftiya man la ilma lahu." Ada orang yang diminta fatwa padahal dia tidak punya ilmu. Waqad hadatha fil islami amrun azim. Telah terjadi dalam Islam perkara yang besar. Menurut Rabi'ah ada orang tidak pantas untuk berfatwa, ditanya, ini perkara besar. Dan dia menangis gara-gara hal tersebut. Kenapa tidak ada pengagungan terhadap ilmu? Ilmu boleh diambil dari siapa saja. Semua orang berani untuk berbicara, semua orang berani untuk berfatwa, semua orang berani untuk berkomentar tanpa ada landasan belajar agamanya sama sekali. Baru sebulan jadi ustaz, baru sadar, baru hijrah, kemudian sudah komentar tentang masalah agama. Ya akhi, antum kalau hijrah kita semua senang, tapi tidak semua orang yang hijrah langsung jadi ustaz. Jangan. Oh ini orang hebat, dulu bekas ini, bekas anu. Tidak apa-apa, kita gembira ada orang hijrah. Tapi jangan jadi ustaz.
Bolehlah jadi motivator, oke lah. Tapi jangan jadi apa? Jadi ustaz. Fenomena ini banyak. Saya dulu dengar di Mesir, sebagian ulama mengingkari. Karena banyak orang-orang yang berhijrah di Mesir baru sadar berkas artis, berkas ini, tahu-tahu langsung ceramah. Ya, ini tidak pas. Ya, ini bentuk perendahan terhadap ilmu. Akhirnya beliau menangis, Rabi'ah. Dan dia berkata, "Wala ba'dhun mimman yuftiha huna ahaqqu bisijin minas suraq." Kata dia, sebagian orang yang berfatwa di sini lebih utama untuk dipenjara daripada para pencuri. Ini perkataan Rabi'ah. Rabi'ah ini wafat pada tahun 136 Hijriah. 136 Hijriah. Kemudian perkataan Rabi'ah ini dinukil oleh Ibnul Qayyim rahimahullah taala yang meninggal wafat tahun 750 sekian. Kemudian beliau berkata, "Fa kaifa law ra'a ahla zamanina?" Bagaimana kalau Rabi'ah lihat orang-orang di model zaman kita sekarang ini? Kata Ibnul Qayyim di abad ke-8. Rabi'ah wafat pada abad kedua. Ibnul Qayyim menukil perkataannya dan mengatakan, bagaimana kalau Rabi'ah yang wafat abad kedua hidup di abad ke-8, lihat bagaimana orang semua semangat berfatwa. Maka kita katakan pula, bagaimana kalau Rabi'ah hidup di abad sekarang di Indonesia? Masya Allah, tiap hari nangis. Ya akhi, subhanallah. Orang semua berbicara masalah agama. Kalau masalah kimia tidak semua orang berani berbicara. Coba ada profesor ngomong masalah kimia, tidak semua orang bisa komentar karena tahu diri tidak tahu masalah kimia. Kalau masalah kedokteran tidak semua orang komentar. Ya. Tapi kalau masalah agama semua berani komentar. Itu yang saya heran. Dan masalah agama semuanya strata manusia yang baru belajar ngaji, yang tidak tahu bahasa Arab, yang tidak tahu ngaji, ya. Semuanya berani komentar masalah agama. Padahal masalah agama ini masalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Matematika salah hitung bahaya, apalagi syariat salah bicara. Oleh karenanya hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, kita ingin hidup dengan tenang, ya. Kalau kita salah memilih guru, ya, kemudian kita menyerap semua yang disampaikan oleh guru, akhirnya banyak syubhat yang masuk, banyak perkara yang tidak jelas masuk, banyak akidah yang menyimpang masuk, kita repot sendiri akhirnya. Betapa sering saya ditanya oleh seorang, "Ustaz, ini ada syubhat gini, ente ngapain baca syubhat?" Datang lagi, saya sudah jelaskan, datang lagi, "Ustaz, ada syubhat begini, subhanallah." Ente ngapain baca apa? Syubhat. Enggak usah dengar. Dengar yang benar-benar kita tahu bahwasanya dia berada di atas ilmu yang benar. Karena hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, mengingat di zaman sekarang ini betapa banyak orang yang pandai berbicara agama, maka seorang harus selektif. Karena dia akan bertemu dengan Allah dengan ilmu tersebut. Jangan sampai dia salah berkeyakinan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini saja yang dia sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita dikumpulkan di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah, syukran Ustaz atas penyampaian materinya. Dan semoga sangat banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan. Ustaz, sebelum ke soal jawab berkaitan dengan kita yang baru saja belajar dan biasanya mengandalkan mencari guru berdasarkan pertanyaan, bertanya kepada teman atau kepada ustadz yang kita kenal. Untuk tahap awal bagaimana Ustaz ya metodenya Ustaz? Saya bilang ya, di luar sana banyak orang yang tidak pantas menjadi ustadz dan banyak orang yang pantas memang jadi ustadz. Ya, banyak juga ya. Tentunya kita memilah-milih, kita bertanya kepada orang-orang yang amanah ya. Kita ingin cari dai atau mubalik atau ustadz yang jelas keilmuannya ya, dan itu banyak ya. Ya, tanpa harus mencela yang lainnya, Tapi kita untuk pribadi, sebagaimana saya selektif untuk belajar ilmu dunia, sebagaimana saya selektif untuk memilih universitas, saya juga berhak untuk selektif memilih guru yang menurut saya percaya yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, ya, saya ridha Imam Malik sebagai hujjah di depan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia mengatakan, saya ridha Imam Malik guru saya sebagai hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i menjadikan Imam Malik hujjah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang pun demikian. Menurut ilmu dia harus milih
pemateri yang benar, yang tepat, yang dia bisa jadikan hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak ada yang sempurna. Tentu tidak ada yang sempurna. Tidak ada ustadz yang tidak punya kesalahan. Tinggal dia lihat mana kesalahan yang jarang-jarang atau kesalahan yang selalu salah, sering salah ya. Ditegur tidak pernah memperbaiki. Ditegur malah keras kepala. Maka hati-hati ya. Mending kita cari yang jelas-jelas saja. Bisa ditanyakan kepada ustadz atau bisa ditanyakan kepada kawan-kawan yang sudah lama ngaji misalnya. Allah alam bisawab. Semoga Allah mudahkan kita. Ya, semoga. Sisters dulu kali ya bertanya ya. Ya, silakan. Untuk yang ada uzur ingin meninggalkan majelis, harap menjaga ketenangan dan juga yang berada di depan jalur kamera agar menunduk supaya tidak mengganggu live stream. Kita sisters dulu yang bertanya. Ada yang mau bertanya? Silakan, kita akan maksimalkan soal jawab di atas dan mohon izin tidak ada soal jawab di bawah atau di buzzer. Kita maksimalkan kesempatan kita di atas. Sister siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya punya... Boleh namanya dulu, Mbak? Saya Utami dari Kebayoran. Silakan, Mbak Utami. Saya punya seorang pimpinan, dia seorang Muslim. Selalu kalau berdebat, yang selalu saya katakan adalah kita berpegang pada Al-Quran dan hadis. Tapi pimpinan ini selalu bilangnya hanya kepada Al-Quran saja. Itu bagaimana mensikapinya? Karena saya tinggal pergi itu. Ya, udah cukup itu, Mbak Utami. Ada satu lagi, selalu karena saya berhijab dan dia belum, walaupun dia sudah berhaji, dan saya selalu katakan, Mbak, kita ini adalah pegangannya Al-Quran dan Allah menyuruh kita di dalam surat yang disebutkan Al-Ahzab dan An-Nur bahwa wanita harus menutup aurat, dan dia selalu bilang yang penting tidak telanjang. Nah, itu bagaimana? Oke. Ya udah bilang ke kantor pakai bikini. Yang penting tidak telanjang. Baik, yang pertama, taruhlah kita mengalah dan kita mengatakan, sudah ikut Al-Quran saja. Kita bilang justru Al-Quran menyuruh kita untuk ikut Nabi. Kata Allah, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul bawa maka terimalah, ambillah. Dan apa yang Rasul larang maka tinggalkanlah. Nah, perintah dan larangan Rasul itu adalah dalam hadis-hadis Nabi SAW. Nah, kalau Anda mengikuti Al-Quran, harusnya Anda menjalankan ayat ini. Bagaimana cara Anda menjalankan ayat ini? Terimalah apa yang dibawa oleh Nabi dan tinggalkan apa yang larang Nabi. Padahal perintah larangan Nabi itu dalam apa? Dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ini pertama kita bantah. Yang kedua kita katakan, kalau kita mengambil prinsip Anda hanya menjalankan Al-Quran tanpa hadis, bagaimana cara sholat? Dalam sholat tidak disebutkan ada sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, nggak ada. Dengan pembagian 5 waktu nggak ada. Hanya tarafain nahar wa zulafa minal lail. Ya. Hanya ujung hari dan sebagian di malam hari. 5 waktu nggak disebutkan secara tegas. Apalagi penentuannya duhur dari waktu ini sampai waktu ini, asar dari waktu ini sampai waktu ini, maghrib waktu ini sampai waktu ini, isya waktu ini sampai waktu ini, subuh, nggak ada penjelasan dalam Al-Quran. Kemudian tidak disebut dalam Al-Quran jumlah rakaat. Tanya sama dia mau sholat zuhur, mana dalilnya dari Al-Quran 4 rakaat? Ya, nggak ada dalilnya. Maka dia tidak bisa bakalan sholat kalau hanya berpegang teguh dengan Al-Quran. Belum lagi kita bicara pembatal sholat, nggak ada dalam Al-Quran. Kalau begini makan sholat, kalau bergerak banyak batalkan apa? Sholat, nggak ada dalam Al-Quran. Ya. Jadi kalau dia ingin hanya berpegang teguh dengan Al-Quran, dia tidak bakalan bisa sholat. Kalau kita bicara bayar zakat, bagaimana cara bayar zakat? Tidak ada nisabnya dalam Al-Quran. Kalau kambing bagaimana nisabnya? Kalau unta bagaimana nisabnya? Emas dan perak bagaimana nisabnya? Bagaimana zakat barang perdagangan? Enggak ada kejelasan. Ya, bagaimana cara dia bayar zakat? Allah yang mengatakan wa atuz zakat, bayar zakat. Nah, kalau pakai Al-Quran bagaimana cara bayar zakatnya? Enggak bisa. Ya. Kemudian kalau dia mau haji, bagaimana cara berhaji? Bagaimana cara ihram?
larangan-larangan ihram, mikot-mikot di mana? Enggak ada dalam Al-Qur'an. Berarti waktu itu hajinya ngawur berarti. Tidak pakai Al-Qur'an. Haji gaya sendiri ya. Oleh karenanya orang yang mengucapkan hal ini dia tidak konsekuensi dengan perkataan ini, tidak bisa menjalankan Islam. Rukun Islam tidak bisa dia kerjakan ya. Kalau dia tidak menggunakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Cukup ya, Mbak Utami ya. Baik. Ya, kita ke Brothers, diusahakan yang sesuai tema supaya kita lebih mengerucut lagi. Masya Allah itu sampai hampir melompat-lompat. Maaf yang pakai baju apa tuh? Pink, ungu, peci biru dongker. Ya. Mohon sebutkan nama dan domisilinya. Baik, silakan Mas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagak, tinggal di Mampang. Ya, silakan. Pertanyaannya gini, Ustaz. Jadi boleh nggak kita berguru soal Al-Quran gitu, meskipun beda manhajnya gitu kan, sama guru yang mungkin belum jelas manhajnya seperti apa gitu. Cuma sekedar Al-Quran saja atau boleh atau gimana gitu. Itu saja sih. Terima kasih. Al-Quran. Jazakallahu khair. Baik, Kita menuntut ilmu yang tidak ada berkaitan dengan masalah akidah ya. Contohnya kita belajar sama seorang punya keyakinan yang salah ya, tentang hadis misalnya, atau tentang akidahnya keliru. Tapi kalau dia mengajarkan Al-Quran dan tidak ada guru selain dia, maka tidak mengapa. Kalau kita hanya belajar tajwid dari dia misalnya. Tapi jangan sampai kita belajar tajwid dengan dia, kemudian dia mulai menafsirkan. Itu repot. Tidak semua orang yang tahu bahasa Arab kemudian benar. Contoh, orang-orang yang menyimpang dari zaman dahulu, mereka pakar bahasa Arab. Khawarij yang kemudian mengkafirkan para sahabat. Mereka orang Arab atau bukan? Orang Arab. Bahkan mereka rajin baca Al-Quran dan mereka paham tekstual Al-Quran, mereka paham. Tapi mereka tidak ngerti tafsirannya, sehingga mereka nafsir sembarangan. Rasulullah SAW mengatakan, yaqra'una Al-Quran la yujawizu taraqiyahum. Mereka baca Al-Quran namun tidak melewati tenggorokan mereka, artinya tidak masuk ke dalam dada mereka. Mereka tahu bahasa Arab. Demikian juga ahlul bidah seperti orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah. Mereka juga pakar bahasa Arab. Contoh, Zamakhsyari yang memiliki buku tafsir Al-Kasyaf, dia berpemahaman Mu'tazilah dan diingatkan oleh para ulama, hati-hati bahaya Mu'tazilah dalam tafsir Al-Kasyaf. Dia ahli bahasa Arab. Seandainya kita belajar sama orang yang kita tahu dia punya penyimpangan dalam masalah akidah misalnya, tapi hanya belajar tajwid dan belum ada ustadz yang ada di kampung kita yang memadai seperti dia, maka tidak ada masalah. Tapi kalau ternyata ada yang lain yang lebih jelas akidahnya, maka lebih baik kita belajar sama orang yang lebih jelas akidahnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya Mas ya. Kita sisters lagi. Sisters ada yang mau bertanya? Nanya aja. Sisters siap, silakan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Saya Fatia dari Kalibata, mau tanya, mana yang lebih utama, belajar ilmu agama atau belajar ilmu dunia? Kalau memang belajar ilmu agama itu lebih utama, gimana untuk mereka yang mungkin lagi melanjutkan S2 atau S3 untuk ilmu dunianya, dan untuk belajar ilmu agamanya hanya sekedar kajian Sabtu Minggu gitu? Terima kasih. Ilmu agama disebut oleh para ulama dengan fardu ain. Seorang harus belajar ilmu agama. Sebatas mana dia belajar ilmu agama? Tidak semua harus jadi ustaz. Tidak semua harus tampil di podium untuk ceramah. Tidak semua orang harus komentar masalah agama. Ya. Makanya Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kalian tidak mengetahui. Ayat ini mengisyaratkan manusia ada dua model. Ada yang ahli ilmu tempat bertanya, ada yang bertanya yang tidak memiliki ilmu. Nah, orang belajar ilmu agama minimalnya adalah pada perkara-perkara yang wajib untuk dia ketahui. Contoh, dia akan berdagang, maka paling tidak dia harus belajar tentang ilmu perdagangan. Dia mau nikah, maka dia harus belajar tentang fikih nikah. Dia mau puasa, maka dia belajar tentang fikih puasa. Kalau dia mau haji, dia belajar tentang fikih haji agar dia hanya tidak ikut-ikutan. Ya.
Kalau dia mau cerai, dia harus belajar fikih cerai. Betapa banyak orang nikah tidak belajar fikih cerai, akhirnya cerainya ngawur. Belum belajar fikih cerai sudah belajar fikih poligami. Jadi kita harus belajar pada perkara yang akan kita kerjakan. Itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Para dokter yang kemudian menjalankan operasi dan lainnya, dia harus belajar tentang fikih medis. Dia harus belajar sehingga dia tatkala bekerja di atas ilmu. Tidak semua harus kita pelajari. Antum sekarang yang mungkin belum mau haji, masih daftar haji, masih ngantri 20 tahun. Sekarang ngantri berapa tahun? 20 tahun. Antum masih mending. Saya ketemu orang di Malaysia berapa tahun? Dulu saya dengar 50 tahun. Kemarin saya ketemu terakhir haji kemarin 100 sekian tahun ngantrinya. Masya Allah. Jadi sebelum lahir daftar dulu. Akte belum lahir daftar. Saking banyaknya semua orang ingin haji, ternyata kuotanya terbatas. Ya. Jadi mau saya tidak semua ilmu harus kita pelajari. Kalau bertanya ilmu mana lebih bagus, belajar ilmu dunia atau belajar agama? Jelas ilmu agama. Jelas ilmu agama yang mendekatkan kita kepada Allah, yang menjauhkan kita dari neraka jahanam, tentu lebih baik. Tapi apakah kita mengkerdilkan, mengecilkan ilmu dunia? Jawabannya tidak. Ilmu dunia fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi dokter itu penting. Kalau dokter kurang susah, karena kita kaum muslimin butuh dengan apa? Dokter. Ada ilmu mungkin wajib bagi dia fardu ain. Ada ilmu yang luar biasa di luar negeri misalnya, tidak semua orang bisa belajar, maka wajib bagi dia untuk belajar. Maka tatkala itu dia dapat pahala. Tetapi bedanya ilmu dunia dengan ilmu agama apa? Ilmu agama, seorang belajar ilmu agama langsung dapat pahala. Ilmu dunia tergantung niatnya apa. Apakah semua orang jadi dokter dapat pahala? Jawabannya tidak. Kalau ternyata dia jadi dokter, belajarnya setengah mati, hanya sekedar untuk memperkaya dirinya saja, dia hanya dapat dunia, tidak dapat pahala. Tapi kalau dia jadi dokter dengan niat, saya ingin membantu kaum muslimin, benar, saya juga mengambil tarif dari mereka, tapi saya membantu kaum muslimin, kalau ada yang susah saya kurangi tarifnya, maka ini yang dapat pahala. Ya. Karena ilmu dunia itu dia tidak berpahala pada zatnya, tapi tergantung buat apa. Kalau ilmu dunia tersebut dia gunakan untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin, maka dia dapat pahala dari sisi itu. Maka kalau memang ada orang yang memang dia diberi kemudahan oleh Allah, kecerdasan luar biasa, dan dia diberi kesempatan untuk melanjutkan S2 dalam bidang-bidang tertentu yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, niatkan ini kaum muslimin perlu, saya harus belajar agar saya memberikan faedah kepada kaum muslim. Maka dia dapat pahala sejak belajarnya, nulis tesisnya dapat pahala, disertasi dapat pahala, prakteknya dapat pahala, karena sejak awal dia tahu dia belajar ini untuk umat Islam. Wallahu alam bishawab. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet.